Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Binti Susana Bali dengan NIM 084181223209. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk soal teknik semester kemarin nomor 4 dan nomor 5. Nah, untuk nomor 4 itu sendiri yaitu tentang perkalian matriks dan nomor 5 yaitu tentang derivasi. Oke, di sini saya sudah mempersiapkan soal dan lainnya dalam soal nomor 4. Di video sebelumnya saya sudah membahas nomor 1 sampai 3, dan berikut ini saya akan membahas soal nomor 4 dan 5. Soal nomor 4 yaitu buatlah program menghitung perkalian matrik jika ukuran kolom serta entry data sama. Jika tidak, maka perkalian itu bisa dilakukan atau kita melakukan perulangan atau kita mengulang untuk mendapatkan materi yang sama. Untuk itu kita melakukan terlebih dahulu. Untuk itu website yang dapat digambarkan seperti itu. Kita mulai dengan start. Terus kita masukkan variabel n, p, dan q. Nah, pada perulangan pertama ini kita akan menentukan, kita akan menginputkan elemen baris A. Jadi kita kan bikin dua matrik kan, matrik A dan matrik B. Nah, yang pertama ini kita tentuin dulu nih yang matrik A itu elemennya apa aja. Kita melakukan perulangan yang pertama yaitu I sama dengan 0 to N. Terus langsung ke perulangan kedua dengan J sama dengan 0 to N. Nah, jika udah, ini kita tulis variabelnya input elemen baris I tambah 1. Kita membacakan inputnya ditambah 1. Terus kolom itu J tambah 1. Jadi untuk I itu di baris dan kolom itu di J. Nah, jangan lupa kita melakukan perulangan dengan J++ dan U++. Nah, setelah kita menghidupkan elemen baris dan kolom pada matrik A, kita melakukan permisalan jika. Ini kan langsung plus ini kan. Nah, jika nih P tidak sama dengan M. Nah, jadi itu kalau misalnya, kan ini kan tadi soalnya udah dibilang kan, kalau misalnya harus sama kan. Nah, kalau misalnya itu tidak sama, yang ini sampai tidak sama, ini kan berarti tidak sama kan. Nah, maka kita nulis di input di outputnya kolom matriks A harus sama dengan baris matriks B. Silahkan input ulang gitu loh. Ya, kita mau masukkan ulang gitu. Nah, terus setelah itu kita lanjut ke perulangan kedua. Sama dengan perulangan pertama, ini kita menginputkan untuk matriks B. Setelah itu kita langsung memasukkan nih kita mulai mengalihkan matrik I sama dengan 0 to N. Terus jika syarat tersebut mencukupi, terus langsung ke J 0 to Q. Nih, N kan untuk baris A, Q untuk yang matriks B. Nah, terus setelah itu K ini untuk menginisialisasikan hasilnya itu gitu. Jika dengan 0 to N, balik ke nilai N awal. Terus prosesnya hasil, kita inisialisasikan hasil, terus inisialisasikan dulu hasilnya itu sama dengan 0. Inisialisasi awal itu hasilnya sama dengan 0. Terus A dikali B K J. Jika ini bernilai benar, aja hasil itu bakal ditulis di DIJ hasil. Tapi sebelum itu kita melakukan perulangan terus. Untuk misalnya kakak sudah mencukupi, misalnya ini tidak mencukupi nih, kita naik atasnya kan, kita kan memiliki terus kan. Nah, sekarang kan tidak mencukupi ini, kita ke J pula. Kalau misalnya J-nya ini sudah mencukupi, maksudnya itu sudah kan sudah balik ke J, terus kan buka lagi. Nah, ternyata J ini sudah penuh nih. Nah, kita buka I lagi. Nah, kalau misalnya I-nya sudah sampai penuh, sudah sampai ke hasil, udah
mencukupi syarat, nah kita langsung ke bawah. Ini artinya kita bakal mencetak hasil. Nah, I sama dengan 0 to N. Jadi kita mencetak hasil 0, terus kita ingin memenuhi syarat, kita tulis lagi I sama dengan 0 to Q. Terus kita mencetak hasil. Berapa hasil dari DIJ nih. DIJ ini kan hasil kan, kita tulis di sini untuk mencetak hasil. Nah, pas code yang terbentuk tuh, kita kan ini kan variabel kan. Nah, ini kita tambahin nih, B. Misalnya N, M, E, Q, terus kan tadi ada beberapa D, D, C mana nih? Terus I, J, K, hasil. Nah, kita data itu kan integer. Terus kita mulai, kita baca dulu pertama kan. M sama M itu kita masukin dulu kan. Kita see out dulu kan. Suka pada N, ulang pada N, gitu. Anggapnya kita baca N sama N. Terus kita mulai untuk perulangan pertama untuk memasukkan dari sarilang untuk memasukkan elemen. Jadi untuk I memasukkan dengan 0 to N, kita melakukan perulangan kedua. Berarti 0 to M, 0 sampai dengan M. Nah, terus kita tulis ini untuk input elemen baris ke ini membaca ini tambah 1, terus menuliskan kolom ke dengan membaca J tambah 1. Terus kita ini hasilnya berapa? Kita read itu per IJ, read in baris kolom. Nah, ini kita pakai pernyataan triwulan goto kan, goto. Nah, di sini kita tulis ulang. Nah, terus kalau selanjutnya kita tulis untuk memasukkan matriks D. Tapi sebelum itu kita bikin jikanya nih. Jika P tidak sama dengan N, nah kita tulis matriks A harus sama dengan baris matriks B. Silakan input ulang. Jadi kita harus mengintip ulang gitu kan. Karena ini tidak sesuai kan. Nah, di goto ulangnya berarti kita kembali ke awal. Harus kita ulang lagi kita masukin. Jadi goto ini kita kayak balik dari awal untuk masukin nilainya itu berapa gitu lah, berapa yang dibutuhkan gitu. Terus edit. Nah, kita sudah berakhir nih. Kita lanjut pula, kita mau mencari matriks kolom B ya. Yang kita baca tuh variabel Q. Nah, kita mulai kan. Q sama dengan 0 to P. Nah, terus kita mulai lagi for J ini 0 to Q. Jadi, kita tulisnya input elemen baris ke read I tambah 1, right kolom ke read C tambah 1. Kita baca read B, I, J. Jadi kita masukkan input elemen baris dan kolom. Tapi ada variabel D. Kalau tadi kan A, yang ini D. Terus kan ini yang berakhir kan. Terus kita bakal langsung ke kalian matriks. Begin for I sama N 0 to N. Nah, kalau mau memenuhi syarat langsung ke bagian perulangan J 0 to Q. Nah, kalau misalnya mau memenuhi syarat lagi langsung ke K karena dengan 0 to N. Nah, kalau misalnya sudah memenuhi syarat, kita langsung melakukan menentukan hasil gitu lah. Jadi hasilnya kita pertama untuk yang pertama ini kita visualisasikan sama dengan 0 kan. Nah, kita tulis ini 0, nah kita tulis A, I, K, masuk I-nya ini berapa, K-nya berapa. Terus dikali B, K-nya B, K, J, K-nya ini berapa, J-nya ini berapa. Nah, kita masukin nilai itu berapa. Nah, hasil penjumlahannya kita masukin. Nah, lagi itu kita kan misalnya kan ini kan sudah kita masukkan. Terus kita melakukan perulangan ke K lagi kan. Kita tambah lagi K-nya plus 1 kan. K-nya plus 1. Terus sampai hasil untuk sampai tidak ketemu lagi itu. Nah, kita terus kita tulis lah DJ-nya dengan hasil yang terakhir yang menentukan ini, yang DJ yang menentukan kan. Kalau tidak, ya kita ulang lagi fungsi tidak sama ada fungsi plus gitu seperti itu.
dapat hasil DJ dengan hasil akhirnya. Terus setelah itu kita bakal nulis hasil perkalian gitu tuh. Nah, kan tadi hasilnya kayak apa? Ini sudah berakhir nih programnya. Kita mulai lagi perulangan. Tapi yang kali ini untuk I sama dengan 0 to M. Jadi kita apakah ini sampai 0 sampai dengan N. Nah, terus kalau misalnya memenuhi syarat, kita ke ulangan kedua. Untuk J sama dengan 0 to Q. Nah, kita mencari nih 0 yang tidak ke Q. Nah, terus kita tulislah hasil yang DIJ nih. Jadi kita baca yang hasil DIJ ini kita tulis di sini. Jadi kita akhiri program untuk meneruskan hasilnya dengan program pengerjaan. Nah, selanjutnya kita mau bahas sampai ke ini nih, programnya. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan program. Nah, saya akan membahas online. Programnya itu ya include iStream, biasa untuk mengambil sintaks memanggilnya. Terus using namespace-nya untuk menggunakannya, bisa dibilang library-nya itu untuk menggunakannya. Dan ini sebagai fungsi utama dari C++. Nah, secara kurung. Terus ini berarti tipe data integer, itu masukkan nih semua variabel nih. N, M, P, Q, A, B, indeksnya 10 semua nih. Karena dibatasi gitu loh. Maunya dibatasi itu, nggak lebih dari 10. Terus I, J, K, terus hasil. Terus kita masuk out, masukkan garis matriks A, sin, N. Kita buatkan output masukkan matriks A, membaca variabel N. Sama dengan yang memiliki beda ini. Masuk, ini kan barisnya, ini kolom. Jadi N untuk baris, M untuk kolom. Terus kita langsung mulai perulangan. Nah, perulangan pertama tuh I sama dengan 0, titik koma, I kecil dari N. Jadi I-nya sama dengan 0. Inisialisasi awalnya tuh I-nya sama dengan 0. Nah, itu harus kecil dari N. Nah, jika memenuhi syarat, langsung ke perulangan kedua. Nah, ini perulangan kedua nih, for J sama 0, J kecil dari N. Jadi nanti diinisialisasi 0 dulu pertamanya. Terus apakah memenuhi syarat J itu kecil dari N? Syaratnya J itu harus kecil dari N. Nah, jadi kayak itu. Kalau misalnya cuma syarat, langsung ditulis di input elemen baris ke I-nya, I yang awal tadi kan tambah 1. Terus J-nya tambah 1. Nah, jadi kita baca kita baca nih A, I, J. Nah, jika memenuhi, terus kayak ditambah lagi ke J++ sampai ini ada memenuhi lagi. J kurang dari M tidak memenuhi. Kalau tidak memenuhi lagi, kita naik lagi ke I-nya ini ditambah kan. Tidak ditambah, berarti kan ke J lagi. Nah, ini ditambah lagi I-nya. Sampai I-nya tidak memenuhi dan J-nya tidak memenuhi. Maka nanti matriks A-nya selesai gitu. Nah, terus kita bakal melakukan perulangan pakai goto. Nah, misalnya nih, kalian tuh ada matriks B, itu kan ini kan matriks B itu tidak sama dengan matriks A gitu kan. Nih, jadi jika B tidak sama dengan M, nah kita tulis kalau matriks A harus sama dengan matriks baris B, silakan input ulang. Nah, jadi maksudnya itu goto ulang ini lagi kita masukkan lagi ulang. nilai matriks B untuk dia sama dengan matriks A. Kalau enggak, kalian itu tidak bakal bisa, ya bakal terus diminta masuk ulang terus gitu. Nah, terus kita soal lagi, terus kita lanjut untuk memasukkan kolom matriks B. Nah, ini sama dengan yang matriks A, bedanya ini untuk matriks B. Nah, pakai variabel B dan Q. Jadi perbedaan di situ aja. Kalau tadi pakai NM, yang ini pakai TG. Tinggal sama. Kayak melakukan 2 kali perulangan itu untuk menginput elemen tiap barisnya. Terus selanjutnya kita ke perbedaan matriks A dengan matriks B. Nih, misalnya nih, kalian itu kan antara A dan B kan. Nah, itu kita melakukan dulu
perulangan kan. Perulangannya itu dilakukan selama 3 kali. Nah, perulangan pertama kita tengok dulu, kita inisialisasi dulu ini sama dengan nol. Nah, apakah dengan syarat ini titik koma ini syarat nol ini kecil dari n. Nah, berarti kita tengok apakah ini. Kalau lagi kita lakukan ke perulangan kedua, kita inisialisasikan lagi j ini sama dengan nol. Nah, syaratnya j ini harus kecil dari q. Nah, jika masih memenuhi syarat, kita langsung ke perulangan ketiga yang k sama dengan nol. Nah, tapi k sama dengan nol ini syaratnya k harus kecil dari n. Kalau misalnya memenuhi syarat, nah kita langsung menuliskan hasilnya nih. Hasil dengan hasil awalnya kita inisialisasikan dengan nol kan. Ini hasilnya kan sama dengan nol. Jadi kita inisialisasikan dulu awalnya dengan nol. Terus a, i, k, kita masukin nilai i yang di awal tadi berapa, nilai k-nya berapa. Terus dikali b, k, j. B, matriks B, di K-nya berapa, J-nya berapa. Nah, ini kan masih memenuhi syarat terus kan. Nah, nanti kita mau melakukan perulangan di K. Terus kalau misalnya sudah ini sudah tidak memenuhi lagi nih di K. Nah, aku sudah penuh gitu, tidak bisa melakukan perulangan lagi lah. Nah, terus kita tulis hasilnya di D, I, J, kan, hasil. Nah, sebelum kita melakukan perulangan balik ke J, kita inisialisasikan lagi hasilnya sama dengan nol. Terus kita lakukan ulang lagi. J yang kan berarti 91 kan, karena J plus plus. Jadi setiap lakukan perulangan, J-nya ditambah 1 gitu. Nah, kalau kayak gitu berarti sudah kita tambah 1, terus kita kembali lagi ke K, terus kita cari ulang lagi. Nah, tapi inisialisasi awalnya jadinya nol lagi gitu. Nah, pokoknya sudah sampai dapat hasil DIJ-nya ini sudah beberapa gitu. Sudah dapat 4, iya 4. Misalnya 2 kali 2 kan. Matriks A-nya 2 kali 2, matriks B 2 kali 2. Nah, kita nanti 2 kali 2 juga kan. Nah, berarti itu sampai 4 kok bilangan 4 bilangan itu. Nah, terus yang terakhir ini juga mau untuk menginputkan hasil perkalian kita tuh. Nih, misalnya kita tadi melakukan perulangan juga. Misalnya I-nya kita dikasihkan sama dengan 0. I-nya harus kecil dari N. Nah, kalau misalnya itu memenuhi syarat, nah kita langsung ke for J sama dengan 0, J harus kecil dari Q. Jadi kita memenuhi syarat kedua nih. Nah, terus kita tuliskan hasil DIJ yang milih. Kalau sudah dua-duanya syarat. Pokoknya kalau dua-duanya memenuhi syarat, kita tulis hasil. Dan guys gitu. Terus kita coba running ya. Sebentar. Kita coba running terlebih dahulu. Bentar saya bagikan ini. Nah, nih, kita udah di ini running ini. Nih, masukkan baris matriks A. Nah, matriks A-nya misalnya kita masuk 2. Terus kolomnya 2. Nah, kita masukin elemen itu berapa deh. Nah, kita misalnya kita mau coba nih kalau misalnya tidak sesuai, jangan kita masukin ini kan. Ini kan tidak sesuai kan, B sama A ini tidak sesuai. Baris B-nya tidak sesuai dengan kolom A. Nah, itu tuh bakal ini. Kalau matriks A harus sama dengan matriks B, silakan diulang. Nah, kalau misalnya kita masukin salah lagi, itu bakal ulang lagi. Misalnya kita masukin lagi. Ulang lagi kan. Misalnya kita masukin 2 lagi nih. Nah, barisnya benar. Terus kita masukin lagi. Kalau ini berapa, misalnya kita mau 2 juga. Lebih gampang kan. Terus, coba bisa kita masuk ke elemen lagi. Nah, hasil perkalian matriks A dengan matriks B yaitu 6, 10, 5, dan 11. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan dari program mengapa hasil perkalian tersebut. Mengapa bisa mendapatkan hasil perkalian tersebut. Nih,
Penjelasannya yaitu, kan tadi kan kita input matriks saat terlebih dahulu. Misalnya N sama dengan 2, N sama dengan 10. Terus kita kan melakukan perulangan. Ini sama dengan 0. Terus kita melakukan ini kan, kenyataannya. Apakah 0 kecil dari 2? Jawabannya iya. Nah, terus kita masuk lagi inisialisasi awal, J sama dengan 0. Nah, apakah 0 kecil dari 2? Kita cari iya. Ya kan, untuk ke for yang kedua, for J itu. Kita masuklah, Mbak, elemen gratis kita. I tambah 1 sama dengan 0 tambah 1. Kolom kerjanya J tambah 1. Ini berarti J ini kan 0, 0 tambah 1 kan. Sama dengan A 11 gitu lah. A 11 tuh berarti sama dengan 2 kan. Nah, terus kita tambahkan pula J plus plus. Ini sama dengan 0 tambah 1. Sama dengan 1. Nah, itu kan berarti kan sama terulang kedua kan. Nah, J ini sama dengan 1. Pas 1 kecil lagi 2, masih iya kan. Terus kita input elemen baris ke I tambah 1 dengan 0 tambah 1. I-nya kan 0 tambah 1. Terus kolom ke J tambah 1. I-nya kan tadi udah 1 kan. Terus 1 tambah 1 dengan A 1, 2. Berarti kolom baris 1, kolom 2. Nah, itu tuh isinya kan tadi kan kita masukin 1 kan. Nah, terus kita lakukan perulangan lagi. J-nya kita tambah 1 lagi. Jadi 1 tambah 1 itu kan 2. J-nya 2. Apakah 2 kecil dari 2? Kan tidak kan? Karena kan 2 tidak mungkin kecil dari 2 kan? Tidak mungkin kan? Maka kita lakukan balik ke awal, ke perulangan pertama yaitu I. Jadinya I yang ditambah 1. Nah, I tadi kan 0 kan? 0 kita tambah 1. Jadi ini sekarang 1. Apakah 1 kecil dari 2? Kejawab berarti iya. Karena emang ini tuh kecil dari 2 kan? Terus kita ini lagi. Inisialisasikan pula J sama dengan 0. Apakah 0 kecil dari 2? Kita jawab iya. Karena memang 0 kecil dari 2 kan. Terus kita input lah elemen baris ke I tambah 1. Itu tadi kan udah 1. 1 tambah 1. Terus kolom ke J tambah 1. J ini masih 0 tambah 1. Jadi A, 2, 1. Nah, itu masuk lagi. Ini 2. Sekarang masih bisa kan, terus kita tambah lagi J plus plus. J kan pilih 0, kita tambah 1, berarti kan semua J semua 1. Apakah 1 kecil dari 2? Jawabannya iya. Terus kita tadi input elemen baris ke I tambah 1. I nya kan 1. 1 tambah 1 tuh 2. Terus kolom ke J, J tambah 1. J kan tadi 1. 1 tambah 1 tuh 2. Jadi A baris kedua, kolom kedua yaitu 3. Nah, selanjutnya kan J kita plus plus kan. Kita berarti kan J yang kali 1. 1 tambah 1 mending 2. J sama dengan 2, apakah 2 kecil dari 2? Jawabannya tidak. Maka kita balik ke yang perulangan pertama, yang I plus plus. Dengan I tambah 1. I sama dengan 2. Apakah 2 kecil dari 2? Tidak kan. Terus kita cetak. Ya, kita tuliskan 2, 2, 1, 3. 2, 1, 2, 3. Nih, sesuai dengan yang kita inginkan tadi. Terus kita input matriks B sama Y kayak matriks kita sama B caranya kayak kita menginput matriks A. Bedanya kita ganti variabelnya. Misalnya ini kan tadi kan N sama M. Nah, kalau ini jadi B sama Q. Bedanya itu, tapi kan karena kita pakai nilai yang sama, jadi penjelasannya bakal kurang lebih sama. Langsung saja kita untuk melakukan perkalian ke dua matriks. Nah, tadi kan N kan kita inisialisasikan 2 kan di awal tadi. Terus kita akan melakukan perulangan nih. Perulangan pertama itu inisialisasi awalnya ini sama dengan 0. Terus kita mengecek nih, apakah 0 ini kurang dari 2? Jawabannya tentu iya kan. Terus langsung ke perulangan kedua. J sama dengan 0. Terus Q tadi kan kita inisialisasikan dengan 2 juga kan. Terus kita tanyakan, apakah 0 kecil dari 2? Jawabannya iya dong. Nah, terus K ini sama dengan 0. Nah, K sama dengan 0 ini untuk perulangan ketiga. Nah, apakah 0 kurang dari 2? 2 yang ini dari N ini. N ini. Dari 2 kan.
Jawabannya iya kan. 0 kan 5 kurang dari 2. Jadi kita langsung ke hasil. Hasil sama dengan hasil tambah A, I, K kali B, K, J. Hasil dengan hasil di awal kita visualisasikan dengan 0. Terus kita tambah A, I-nya kan bernilai 0 kan, masih 0 kan. Nih. Ini cuma 0, K-nya sama dengan 0. Nih, K-nya sama dengan 0. Terus dikali B, BK-nya kan tadi 0, J-nya masih 0 itu kan. Jadi 0 tambah 2 kali 2 sama dengan 1. Terus kita ini kan K plus berarti K kan tadi 0 tambah 1 tuh 1 kan. Jadi kalau K sama 1 apakah 1 kecil dari 2? Iya, masih iya. Jadi kita masih lakukan perulangan lagi. Hasilnya A, I, K, B, K, J. Jangan lupa untuk diubah karena K-nya sudah bernilai 1. Nih 1, ini 1 kan. Nah, karena ini baris ini hasil kan sudah dapat juga. Hasilnya juga udah dapat nih. Jangan lupa diubah. Nih, hasil dari ini kan sudah ada kan 4. Jadi kita yang bisa simpulkan hasilnya sudah sama dengan 4. Nah, untuk matriks A, kolom baris 0, kolom 1 itu nilainya 2. Terus untuk matriks B, kolom baris 1, kolom 0 tuh nilainya 1. Nah, berarti 2 kali 1 itu. Terus K-nya kita ini kan sudah ada hasil kan. Terus kan kita tambahin lagi 1 karena K tadi sudah sama, K tadi kan sama dengan 1 tambah 1 itu kan 2. K sama dengan 2, apakah 2 kecil dari 2? Jawabannya kan tidak. Terus D, J itu kan sama dengan hasil. Jadi DIJ-nya tuh D-nya, I-nya kan tadi masih dengan 0 kan. Nih, I sama 0, J sama 0 kan. Nah, hasilnya sama dengan 6. Nih, hasil dari yang terakhir ini. Hasil ini kan sama dengan 6 kan. Nah, kita tulis D 0 sama dengan 6. Terus karena yang K-nya sudah ini kan, sudah memenuhi, kita melakukan penambahan di J. Berarti J plus. Nah, J awal kan tadi 0 kan. Kita tambah 1. Berarti 1. Sekarang J-nya ini, ingat-ingat J-nya sama 1. Terus Q-nya sama 2. Terus kita tanyakan dong ulang. Apakah 1 kecil dari 2? Jawabannya iya. Karena sebenarnya 0 kan. Nah, apakah 0 kecil dari 2 juga? Jawabannya iya kan. Hasilnya sama dengan hasil mana A, I, K, B, K, J. Nah, hasilnya kita visualisasikan ke 0 lagi kan. Kita mulai ulang kan. Kalau ini kan udah dapat hasil atas yang ini kan. Jadi 4. Nah, kalau kita mulai dari awal lagi, jadi kita nolkan lagi. Nah, 0, terus I-nya kan 0, K-nya masih 0. Terus ingat, J-nya tadi sudah jadi 1. Nih, karena baris 0 kolom 1 tuh hasilnya 1. Nah, kita tambah jadi hasilnya 2. Nah, terus kita mau perulangan lagi di K, karena kita tambah 1. Nah, sama ini mengecek apakah 1 kecil dari 2, iya. Terus kita melakukan pula hasil lagi. Jadi jangan lupa diubah, karena sudah sama dengan 1, dia ini udah dengan 1. Ini masukkan sesuai dengan matriks yang tadi di awal kita masukkan. Jadi matriks itu kita sesuaikan dengan yang kita masukkan. Kayak yang udah kita masukkan tadi. Ini kita ingat kan, kita masukkan tadi 2, 1, 2, 3. Nah, kita tengok gitu. Itu tuh baris kolom berapa kita. Pokoknya itu. Nah, terus kan ini kan udah nih hasilnya 5 kan. Terus kita ini lagi. Ini kok masih 0, ini harusnya 2 ya. Nah, terus kita tambah 1. Kan tadi 1. Terus 1 tambah 1 kan sama dengan 2. Jadi K sama dengan 2. Apakah 2 kecil dari 2? Jawabannya tidak dong. Memang enggak kan. Terus berarti kita tulislah hasilnya DI. Ini harusnya DIJ kan. Nah, ini masih 0. J-nya sekarang tidak berubah. Nih, sini yang 1. Berarti D01 dengan 5. Terus kita lakukan lagi penambahan di J. J-nya tuh kita plus. Tapi kan tadi J itu dengan 1 kan. 1 kali 1 itu dengan 2. Jadi untuk J sama dengan 2,
apakah 2 kecil dari 2? Jawabannya tidak dong, karena memang tidak kan. Maka kita melakukan perulangan naik. Perulangan ini kita naik lagi ke atasnya lagi. Jadi I plus plus. Nah, I-nya ini kan tadi 0. Nih, ini I-nya kan 0. Kita tambahkan 1 ini. Nah, berarti namanya 1,5 ini sama 1. Terus kita cek lagi, apakah 1 kurang dari 2? Jawabannya iya. Terus kita masuk lagi, nah inisialisasi awalnya jadi 9. Jadi kita ulang lagi semuanya itu 9. Nah, kita jawablah apa 0 kecil dari 2? Iya kan? Terus kita 9. Terus pokoknya kita melakukan perulangan. Hasilnya sama A, I, K kali B, kali B. Hasilnya kita jadikan 0 lagi kan? Karena kita ngulang jadi 0 lagi gitu. Nah, ini nih jangan lupa diubah karena ini sudah bernilai 1. Nah, makanya nih, kalau sih kan, kita misalnya sosial kan 0. Terus karena 0, sini masih 0. Jadi 0 tambah 2 kali 2. A, matriks A kolom 1, baris 1 kolom 0. Matriks B baris 0 kolom 0. Nah, sebenarnya 4. Nah, terus kita tambahin masih sama kita melakukan terus ulangan terus sampai ke nih kita kan sampai ke K nih kan K plus nih. Nah, udah sampai ke 1 kan 1 nih mana yang luar nih kan yang 2. Terus apakah 2 gitu dari 2? Ya berarti itu tidak. Nanti udah ditemuin nih matriks nih kan DIJ kan I nya sama 1, D nya juga udah 1 berarti 11. Sekarang J pula ditambah. J ditambahkan tadi J nya sama 1 sama 1 kan 2. Nah, apakah 2 kecil dari 2? Jawabannya tidak. Maka kita ke atasnya lagi. Nah, ini kan tadi sudah 91 kan. Terus kita tambah pula 1 tambah 1 itu 92. Karena ini 92. Apakah 2 kecil dari 2? Ternyata tidak. Terus kita cek pula. Ini karena 2 mana 2 tidak kan. Nah, berarti stop sampai di situ. Nah, sekarang kita mau menginput, kita mau memasukkan hasil yang kemarin udah kita dapat tuh. Kita mau menuliskannya. Nah, kita menuliskannya kan pakai for lagi kan. Jadi kan udah kita bahas kan. Dan kita menulisnya tuh pakai for lagi. Nah, kita inisialisasikan pula awal. Ini saya ini aja bedain warnanya. Biar teman-teman semua nih kalau nggak bisa kita ini untuk menuliskan hasil terpaling terlebih dari paling terus diisi dengan 0 kan. Inisialisasikan awalnya tuh sama dengan 0. Nah, terus gitu terus lah. N-nya cuma 2 kan. Tadi kan emang 2 kan. Terus apakah 0 kecil dari 2? Jawabannya iya. Kita lanjut ke perulangan 2. Jadi dengan 0 jenis dengan 2 kan 0 kecil dari 2. Jawabannya iya lagi dong. Terus kita cetak. Di 0-0-nya tuh kan tadi udah ada kan yang kita cetak. Yang kita jawab nih, nah. Ini disuruh dari 0-0 ke 0. Nah, itu tuh kita kan 0. Nah, kita bisa 0. Nah, selanjutnya kedua J plus plus ya kita tambah lagi dengan J ini kita tambah J 0 tadi 0 tambah 1 kan dengan 1 J sekarang dengan 1. Apakah 1 kecil dari 2 juga nih? Iya. Jadi kita cetak J nya 0 1 dengan 5. Nah, setelah itu kan kita tambah lagi nih kan J kan tadi 1 1 tambah 1 kan 2. Nah, J sama 2 ini apakah 2 kecil dari 2? Jawabannya tentu tidak kan. Nah, maka kita kembali ke yang paling atas, ke yang I. Nah, kita tambah I plus plus. Ini kan masih 0 kan? 0 kita tambah 1. Jadi sekarang I itu sama 1. Kita cek pula, apakah 1 itu masih 1 itu kecil dari 2? Jawabannya iya dong. Terus kita masuk ke bilangan kedua. J-nya dengan 0. Apakah 0 kecil dari 2? Jawabannya iya. Kita D 1.0 dengan 10. Tadi sudah ada kan? 10.
Terus kita tambahkan lagi J-nya kan 0 tadi kan di misalnya di situ. Nah kita tambah 1, 0,1 itu 1, jadi 1, apakah 1 kecil dari 2? Iya, maka kita cetak ini sama dengan 1, 1 sama dengan 11, maka hasilnya 6, 5, 10, 11 nih, 6, 5, 10, 11. Jadi begitu bentuk prediksi matriks. Nah, selanjutnya tuh kita bakal buat batasan Fibonacci. Ya, kita kan mulai dari start nih, dengan sistem variable n. Terus kita melakukan langsung nih ulangan untuk menentukan barisan Fibonacci. Nah, ini sama dengan 2 to n dengan syarat 2 sampai dengan n gitu. Terus kita melakukan ini, kita mau cari prosesnya tuh Fibonacci I dikurang 1 tambah Fibonacci I dikurang 2. Nanti I plus nih, nanti kalau misalnya biasanya ditambah terus nanti di 82 kita bakal. Jadi untuk outputnya kesini untuk menuliskannya kesini untuk kesudut kodnya untuk variable kita menginput Fibonacci dengan ininya n of integer pada tipe integer, terus n dengan tipe integer, terus kita baca dulu n. Terus untuk I sama dengan 2 sampai dengan N. Fibonacci I ini prosesnya sama kayak tadi, kita akan menuliskan barisan Fibonacci yang panjang adalah kita baca N ini. Terus kita untuk menuliskan ini for I 0 to N kita tuliskan hasil berapa dari Fibonacci ini. Langsung saja kita akan mencoba tampilan. Kita menyiapkan programnya. Untuk string untuk memulai program ini, kita menuliskan variabelnya, terus isinya space std untuk menggunakan seluruh sintak yang ada, terus main sebagai fungsi utama, terus kita masukkan nih variabel integer untuk data n, terus kita masukkan cout, masukkan panjang matriksnya Fibonacci, sing n. Jadi kita untuk menguapkan basic panjang barisan Fibonacci dengan baca n. Terus integer Fibonacci ke indeks n. Nah, untuk Fibonacci indeks n yang 0 itu tuh hasilnya 1. Fibonacci 1 dengan 1 dulu. Terus kita melakukan perulangan. Integer i 92 dengan syarat i harus kecil dari n. Terus saja ini bakal kita akan melakukan prosesnya. Proses ini. Nah, kalau misalnya memenuhi, nanti kita naik ke atas lagi. Kita tambahkan I++ sampai syarat tersebut tidak memenuhi. Kalau sudah, nanti kita out barisan panjang ini. Nah, membaca variabel ini n. Nah, setelah itu untuk menuliskan hasil kita melakukan perulangan ya. Nih, integer i sama dengan 0 dengan syarat i harus kecil dari n. Nah, kalau misalnya i memenuhi syarat, kita dapat tulis ini Fibonacci ini aku berapa di sini. Kalau misalnya belum memenuhi syarat, kita bakal terus melakukan perulangan dengan i di nama 1. Terus sampai syarat ini tidak terpenuhi. Langsung aja kita coba perulangan. Yang saya baikkan. Nih, masukkan panjang barisan Fibonacci. Misalnya, aku mau masuk barisan itu 5. Nih. Nanti tuh yang bakal keluar tuh mana malah melek. Langsung aja ya, kita ke yang sudah melek sih. Nih, nanti tuh yang keluar seperti ini. Misalnya, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk penjelasan program itu sendiri yaitu seperti ini. Kan tadi kan n yang kita masuk itu kan 5 kan. Nah, untuk penelitian yang kita masuk itu 5. Jadi kita langsung lah Fibonacci untuk yang 0 itu 91, yang 1 itu 91.
Terus I-nya sama dengan 2 kan. Apakah 2 kecil dari 5 yang kalau Fibonacci I, nah ini kita jumlahilah misalnya 1. Terus I-nya kita tambah, I tambah 1. I-nya tadi kan 2, terus tambah itu berarti 3 kan. Sekarang I sama dengan 3. 3 kecil dari 5, jawabannya iya kan, emang iya kan. Terus apa? Kita lakukan lagi prosesnya nih. I kurang 1, I kurang 2, pokoknya gitu-gitu lah. 3 tambah 1, 4, I 4. Terus 4 kecil dari 5, jawabannya iya. Nah, terus maka Fibonacci I, ini kurang 1, tambah I kurang 2. Terus kita melakukan proses terus. Sampai ini, apakah 5 kecil dari 5? Jawabannya tidak dong. Terus, lalu kita akan menuliskan hasil. Sekarang, kita menuliskan hasil biar manfaat. Nih, menuliskan hasil I sama dengan 0, kita melakukan perulangan ulang. Nah, syarat itu I-nya harus sama dengan 0 dulu. Nah, jika I sama dengan 0, M sama dengan 5. Nah, apakah 0 kecil dari 5? Jawabannya iya. Kita cek Fibonacci yang pertama yaitu 1. Terus kita tambah pula, I-nya ditambah 1. I-nya kan 0 tadi, kita tambah 1 sama dengan 1. Sekarang kita punya I yang nilainya 1. Apakah 1 kecil dari 5? Jawabannya iya. Terus kita cetak pula Fibonacci yang ini sebenarnya 1 lagi kan. Terus kita cetak yang kedua. Iya, kita tambah lagi 1, 2 kan. Terus yang 2 kecil dari 5 ada. Iya. Terus kita cetak Fibonacci yang ini yang dengan 2. Terus kita tambahkan lagi kan. Ini kan udah 2, terus kita tambah 1, nah 3, sama 3. 3 kecil dari 5, iya. Fibonacci ini sama dengan 3. Terus ini lah, 1, 1, 2, 3, 5. Nah, sampai ke 5 nih kan, kita cetak lagi. Ini kan ini sudah 4 kan, Fibonacci 5 nih, kita tambah 1. Tambah 1, 5. Ini sekarang 5, kali 5 kecil dari 5, jawabannya kan enggak. Kita cetak lah hasil sudah kita ini nih, kita tuliskan 1, 1, 2, 3, 5. Setelah itu program menghilangkan nih. Nah, 1, 1, 2, 3, 5. Setelah itu program akan selesai. Nah, demikian penjelasan saya mengenai soal nomor 4 dan 5. Untuk soal nomor 1, 2, dan 3 di video sebelumnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.